Halo semua, jumpa lagi di channel saya, di channel Sigit Widodo. Pada kesempatan kali ini saya akan review sebuah motor yang baru mengalami facelift di tahun 2021 ini. Motor ini termasuk dalam kategori motor maxi atau motor matic yang besar dari Yamaha. Nah, motor apa yang akan saya review di belakang saya ini? Ini dia, Yamaha All New Aerox Tipe S yang versi ABS. Ya, versi tertinggi ini di tahun 2021 ini mengalami beberapa facelift di beberapa bagian. Nah, bagian mana saja yang mengalami facelift dan apakah motor ini mengalami penambahan fitur dari versi sebelumnya? Penasaran kan? Nah, baiknya tonton video ini sampai selesai guys. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di kiri bawah video ini guys. Cekidot. Nah guys, Yamaha Aerox ini mengalami beberapa facelift nih. Terutama kita lihat dulu ya, mulai dari depan. Nah, pada bagian depan, desain headlampnya berubah dari tahun sebelumnya. Ini yang tahun sebelumnya dia desainnya hanya sampai sini. Dan ini firingnya juga agak berbeda nih. Kalau menurut saya malah ini desainnya mirip-mirip punya Vario ya guys. Ya, kita akan lihat apa saja yang di sini ya. Buat mengetahui lampunya, kita harus nyalakan dulu guys. Ya, untuk tipe Aerox ABS ini, dia merupakan tipe tertinggi yang sudah menggunakan keyless entry guys. Keyless ya, jadi tidak menggunakan anak kunci tapi menggunakan remote ini guys. Jadi remote ini cukup kita masukin ke saku nih guys. Kita akan nyalakan mesinnya. Nah, ini adalah kontaknya nih guys. Di sini adalah ada beberapa keterangan. Di sini ada ignition untuk pengapian, ini on, open, off, kemudian ini kunci. Ini sekarang posisinya terkunci lah. Kita akan coba buka. Ini cukup menekan seperti ini ya. Sampai ada logo kunci di sini. Kita tekan. Nah, dia menyala, kemudian kita putar. Off, on, open, kemudian on. Nah, ketika on inilah dia muncul menu-menu di speedometer. Nah, nanti kita akan bahas speedometernya. Kita akan ke bagian depan dulu. Untuk menyalakan lampu kita harus nyalakan mesin dulu ya guys. Ya, seperti motor matic biasa kita harus menyalakan menekan rem untuk mencet starter. Nah, pada headlamp All New Aerox ini sudah menggunakan LED ya guys, seperti versi sebelumnya juga sudah LED. Namun di sini ada penambahan, ada DRL-nya nih. Dia ada lampu double LED di tengah dan di pinggir. Untuk yang di tengah ini adalah lampu jarak dekat ya guys. Kemudian untuk yang lampu di pinggir ini adalah jarak jauh. Kita akan lihat kalau kita pencet jarak jauhnya nih guys, high beam. Nah, dia akan menyala seperti ini. Kemudian lampu seinnya sekarang ada di firingnya nih guys. Gak tahu nih dari depan apa kelihatan atau enggak, tapi saya rasa sih udah oke lah ya, udah bagus. Kemudian pada bagian depan ini ada tulisan ABS pada spakbornya. Kemudian ini menggunakan ban ukuran 110/80 14. Ini bannya cukup besar ya guys. Ini menggunakan pelek yang palang berapa nih? 3x2 6 ya. 3 tapi ada cabangnya 2 nih. Dan warnanya warna gold sesuai dengan tema dari motor ini, Maxi Signature. Ini menggunakan rem cakram. Dan di sini adalah ada sensor untuk speedometer nih guys. Ini warna hitam ini untuk
ini pasangannya si sensor speedometer. Ini menggunakan rem cakram single piston. Nah, ini catnya warnanya matte black atau hitam doff. Cukup keren sih menurut saya, cukup sporty. Kemudian pada bagian sini ada logo Yamaha hitam nih guys di sini. Kemudian di sini ada striping gold yang simple untuk mengesankan kesan sporty ya, dia meruncing. Kemudian pada bagian fairing ini mengalami perubahan, seperti kalau menurut saya ini hampir mirip Honda CBR ya guys, CBR atau Honda Vario. Kemudian area ke atas ini ada logo Yamaha kecil di sini. Kemudian ini windshieldnya tidak ada perubahan dari sebelumnya. Nah, kemudian di sisi kirinya ada tulisan Blue Core, Yamaha Blue Core. Nah, uniknya dari Yamaha Aerox ini, ada nggak uniknya nih guys? Nah, ini dia dudukan spionnya. Dudukan spionnya yang kiri, yang kanan berwarna hitam, yang kiri berwarna silver. Oke, kita menginjak pada bagian kunci. Pada bagian kunci ini ada tombol fuel dan tombol seat. Nah, tombol fuel dan seat ini berfungsi jika kita menekan tombol pada posisi kontak ini pada posisi open. Kita tekan, kemudian digeser ke posisi open. Nah, fuel ini untuk membuka, ini dia fuel tank atau tangki bensinnya berada di tengah ini guys. Nah, ini kita bisa pencet seperti ini. Nah, dia langsung terbuka. Kita coba sekali lagi. Dia terbuka nih guys. Oh ya, kapasitas bahan bakar dari motor Aerox ini adalah 5,5 liter ya guys. Lebih baik kalian rekomendasinya menggunakan bahan bakar Pertamax. Kemudian pada sebelah kirinya di sini ada, kita pencet. Ya, tempat handphone nih guys. Kemudian apa yang di dalam? Nah, di dalam ada soket 12 volt. Ini seperti di mobil buat charger handphone di sini. Kamu bisa naruh handphone kecilmu di sini. Kita tutup. Ini hanya bisa untuk menaruh handphone yang kecil guys. Saya coba menaruh handphone yang besar punya saya dengan layar di atas 5,5 in. Ini sangat susah nih. Nggak bisa. Jadi ini harus handphone yang kecil. Susah, nggak bisa. Harus iPhone kecil, iPhone 5 atau iPhone di bawahnya, atau mungkin handphone lain yang kecil nih guys ya. Kemudian pada bagian sini ada tulisan Yamaha Motorcycle Connect. Jadi di Yamaha ini bisa menggunakan aplikasi My Yamaha Connect. Jadi bisa terhubung dengan motor kamu untuk mengetahui konsumsi bahan bakar, waktunya servis, odometer, RPM dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di video terpisah nih guys. Kemudian untuk membuka bagasi, kita akan lihat isi bagasinya. Kita pencet tombol seat dengan posisi ini kontak di bagian open ya guys. Wow, ini dia ya. Ini bagasinya sangat luas sekali. Ini bisa masuk helm dan beberapa barang belanjaan. Ini berapa liter ini ya? 7 liter, 6 liter ada kali ya. Nah, kemudian di sini adalah bagian aki. Nah, aki ini bisa kita buka dengan obeng. Ya, di sini toolsnya hanya dikasih satu obeng kecil nih guys. Nah, ini hanya dikasih satu obeng kecil. Di sini tutup akinya ada tulisannya Yamaha Motorcycle Connect. Berarti di sini ada sesuatu yang bisa coba kita buka. Kita buka di bagian sininya ada apa nih guys? Ya, ini ada aki, kemudian ada beberapa modul komputer ya guys, seperti CPU. Nah, ini adalah modul yang bisa kita gunakan untuk pairing dengan handphone. Nah, ini
Untuk pairing di sini ada QR code yang bisa kita pairing dengan handphone kita untuk connect dengan motor ini, guys. Di sini ada beberapa modul nih. Ada beberapa modul elektronik yang menunjang dari speedometer ini. Motor sudah canggih, banyak sekali modul elektroniknya ya, guys. Kita masukin lagi. Oh, agak susah. Nah, kemudian kita tutup kembali. Nah, ini kita tutup lagi. Oke, kita masukin lagi OB-nya ya. Nah, kemudian pada bagian sini adalah ada tulisan pull pin. Ini ada nomor rangka di sini ya, guys, tuh. Dan nomor rangka nggak boleh dilihat, kita sensor aja. Oke, dari bagasi kita akan, oh ya, ini ada ukuran tekanan ban buat motor kalian nih, guys, untuk berboncengan. Ini ada belakang 33 PSI, depan 29, untuk sendiri, kemudian berboncengan 33 29, sama aja. Oke. Kemudian pada bagian sini, pada bagian samping ini ada kesan X, huruf X yang menjadi simbol motor Aerox ini. Nah, ini logo Aeroxnya menggunakan emboss ya, dia timbul menggunakan kayak macam kuningan gitu ya, berwarna emas, keren sekali. Namun huruf S-nya ini stiker ya, guys, liquid cooled, berarti ini menggunakan radiator. Nah, ini dia radiatornya. Kemudian pada bagian sini ada sesuatu yang tersembunyi di sini nih, guys. Ya, di sini adalah apa coba, guys? Ya, adalah coolant. Jadi ini untuk mengisi air radiatornya dari sini, guys. Nah, itu dia, masih penuh. Jadi buat kalian yang untuk ngisi radiator, airnya di mana, pengisiannya di bawah ini dia, footstep kanannya, guys. Jangan lupa ya. Ini ada di bawah karpet. Karpetnya harus dibuka, kita tutup kembali. Kemudian ini footstep bagi boncengernya nih, guys ya. Buat pembonceng, ini footstepnya lumayan mengalami perubahan dibandingkan Mio. Mio biasanya di sini jadi agak ngangkang kalau bonceng, kalau ini sudah cukup bagus lah. Dan ini ada radiatornya. Kemudian bagian sini knalpot. Ini menggunakan shieldnya supaya tidak panas ya, guys. Nah, kemudian ini nih ada subtank dari shockbreakernya nih, guys. Shockbreaker untuk versi yang ABS ada subtanknya. Jadi ada tabungnya. Buat kalian yang beli versi ABS dapat yang seperti ini, tapi yang non ABS dia tidak ada subtanknya. Jadi dia hanya menggunakan per saja, guys. Nah, kemudian pada bagian bawah spakbor ini ada semacam lubang kunci nih, guys. Ini lubang kunci darurat untuk membuka bagasi jikalau kunci kalian itu hilang. Kunci apa namanya, keylessnya hilang dan nggak bisa kebuka. Ini ada kunci manualnya, bisa dibuka. Nah, ini dalam pembelian unit Aero akan dapat kunci 2, kunci manual di sini dan kunci yang keyless. Kemudian pada bagian belakang masih menggunakan rem tromol. Ya, menggunakan rem tromol dengan ukuran ban yang sangat besar menurut saya. Ini bannya sudah sekelas motor ber-cc besar. Ini ukurannya 140/70/14. Ini ban standarnya tubeless semuanya, menggunakan merek ban IRC. Cukup keren sih desain bannya, dan cukup besar sekali sehingga motor ini terkesan kokoh, kuat gitu ya, keren. Kemudian pada bagian belakang ada buritannya. Ini dia lampunya sudah menggunakan LED ya, lampunya menggunakan LED, dan desain lampunya ini mengalami perubahan dari versi sebelumnya. Untuk versi sebelumnya dia lebih besar, kemudian untuk versi yang ini mengalami perubahan menjadi mengecil. Kemudian di kanan kirinya ada lampu sen seperti biasa. Kemudian pada bagian spakbor
bagian spakbor ada semacam reflektornya ya guys. Oke, kemudian ini pada bagian mesinnya. Pada bagian mesinnya ini terlihat sekali mesinnya 155 cc. Ini di sini ada tulisannya 155 ya guys. 155 cc mirip mesin Vixen kalau menurut saya sih. Desainnya Aerox ini sangat-sangat sporty. Dia meruncing pada bagian belakangnya. Jadi kalau kita ngelihat memang lah, kita lihat dari samping udah keren banget. Jadi ada perpaduan hitam dan warna emas di beberapa bagian yang garis-garis emas yang tegas gitu ya guys. Kemudian velgnya juga berwarna gold atau emas, sehingga motor ini memberikan kesan mewah namun sporty, jadi elegan, keren lah pokoknya. Nah, inilah kenapa saya milih motor Aerox ini dengan warna black gold ini ya guys. Nah, apalagi yang kita bahas, ini bagian tailnya atau ekornya dia meruncing. Kemudian bagian sini ini sebenarnya ada cekungan. Cekungan ini adalah untuk memudahkan kita memarkirkan motor atau menggeser ya guys. Jadi tidak ada behel lagi di sini, tapi di sini ada cekungan yang cukup kuat untuk pegangan ini guys. Oke, bagian mana lagi yang akan kita review? Nah, bagian spionnya juga tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, untuk bagian joknya nih guys, bagian joknya ini keren sekali. Jadi dia ada jahitannya seperti ini. Ini bawaan aslinya ya guys, dari pabriknya. Kemudian pada bagian sini ada tulisan Aerox. Ini aja ada apa namanya, jahitan benangnya yang menggambarkan kemewahan, elegan lah kalau menurut saya ini. Menambah kesan elegan. Kemudian apalagi, nah kita lihat untuk speedometernya yang tadi kita bahas, nanti kita akan bahas ulang ya guys. Jadi Yamaha Aerox ini menggunakan sistem baru, sehingga proses penyalaan mesin itu starternya tidak mengeluarkan bunyi yang kasar seperti motor-motor zaman dulu guys. Dia halus tanpa ada suara starter, tapi mesin langsung menyala. Kita dengarkan nih. Nah, dia langsung menyala nih guys. Yang paling atas adalah tombol untuk idle start engine. Di sini adalah untuk lampu hazard dan ini starter. Kemudian pindah ke bagian kiri. Di kiri ini ada, ini bagian depan nih ada tombol menu. Kemudian selanjutnya ini adalah tombol lampu jarak jauh atau high beam. Ini bisa dipilih lampu jarak dekat dan jarak jauh. Kemudian pada bagian bawahnya adalah tombol lampu sen, bisa sen kiri dan sen kanan. Kemudian tombol yang paling bawah adalah tombol klakson guys. Oke, kita akan nyalakan speedometernya ya guys. Nah, ini adalah tampilan speedometer dari Yamaha All New Aerox ya. Kita lihat dari atas nih guys. Ini atas ada jam, tampilan jam. Kemudian sebelah kiri dan kanan ini adalah RPM meter. Kemudian ini yang besar angka 0 adalah speedometer. Kemudian yang bawah ini adalah petunjuk bahan bakar. Nah, yang ini AVF Eco. Ini adalah average fuel economic. Jadi ini adalah konsumsi rata-rata bahan bakar. Jadi ini 25,1 km per liter. Nah, tapi ini bisa dirubah-rubah menunya dengan menekan tombol menu di atas ini guys. Nah, ini kalian bisa mencet ini nih. Ini bisa dipencet. Nah, kalau dipencet dia berubah-ubah menjadi baterai. Baterai ini ada voltase baterainya 12,7 volt. Kemudian dipencet lagi trip. Kemudian ada V-belt. V-belt tripnya 36 km. Kemudian ini BL02, kurang paham ya BL02 itu apa ya. Kemudian ini odometer. Kemudian ada trip 1. Kemudian trip 2, fuel eco. Ini live ya, jadi
Ini ada konsumsi bahan bakar ketika kalian berkendara, langsung tercantum. Kemudian yang tadi ini average fuel ekonomi, kemudian baterai. Nah, ini tadi tripnya ini trip oli, jadi olinya udah 36 km. Untuk servis di selanjutnya ya guys. Kemudian ini adalah V-beltnya, dia udah menempuh perjalanan 36 km. Ini bisa di reset nanti dengan menekan ini 2 kali kalau kalian ganti oli atau ganti V-belt. Ini BL02, saya kurang paham. Ini odometer ya, ini odometer. Oke, itu aja sih. Nah, kita akan coba nyalakan mesinnya ya guys. Nah, dia RPM-nya langsung naik nih guys. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat di review ini. Kalian bisa komen di bawah ini review pada bagian mana di Aerox ini yang terlewat guys. Oke guys, cukup sekian video review singkat kali ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.